Dibaca, terus Pak. Ya, terus Pak. Stop Pak. Nah ini langsung nih Pak. Ini yang dibaca oleh asesor Pak. Dari laporan asesor sendiri, ini dimulai dari sini nih, dibaca oleh asesor. Kondisi eksternal, ya. Ini sudah bagus nih. Contoh yang bagus adalah membuat penjelasan dengan pointer nomor mulai dari ini. Tantangan di lingkungan mikro terdiri dari mencakup politik, ya kan? Ekonomi. Tapi isinya nggak tahu. Jadi kalau bisa Pak, sebentar Pak, contoh ya Pak, contoh aspek politik. Emang apa sih aspek politik yang berpengaruh terhadap prodi-prodi yang ada di Jepang misalnya? ya Apa gimana Bang? Coba mungkin saya apa untuk pendidikan yang memang politik berpengaruh terhadap pendidikan apa? Pembangunan. kebijakan misalkan terkait dengan beasiswa Kebijakan wilayah gitu kan, untuk peningkatan jumlah mahasiswa bisa masukkan. Ini sudah bagus nih menyebutkan tentang kebebasan akademik. Jadi gini, salah satu praktek politik adalah demokratisasi, ya kan? Demokratisasi pada ranah politik praktis, ya kan? Dan pada ranah pendidikan. Nah, salah satu wujud demokratisasi pendidikan adalah adanya kebebasan akademik. Nah, itu sudah ada nih, ya kan? Kebebasan akademik yang terefleksi dalam kegiatan-kegiatan di antaranya adalah seperti itu, ya, literasi politik agar ada kedewasaan berpolitik. Misalnya apa? Jadi ada kontribusi prodi-prodi ini terkait dengan itu. Oke. Tapi itu udah bagus lah. Ada satu paragraf saja udah mewakili Pak ini. Itu udah mewakili. Iya. Bagi asesor lama yang kayak saya, itu langsung ketemu set dan berikutnya Pak, politik, terus ekonomi. Oke. Bapak boleh kutip fakta ekonomi di Karawang. PAD-nya, ya, penghasilan asli dewan ya Pak ya. Kenapa gitu ya? Kutip, iya, ekonomi. Lalu kemudian potensi wilayah apa, ya kan? Boleh. Jadi potensi wilayah, ya, fakta ekonomi di wilayah Karawang. Nah, konteks ini kemudian akan berpengaruh terhadap mungkin kegiatan mahasiswa pada aspek baksosnya, aspek PKM-nya, aspek penelitiannya, kan bisa wilayah-wilayah ini, ya. Baksos pada masyarakat terbelakang di wilayah Karawang diantaranya adalah di kabupaten kecamatan mana di mana penduduknya adalah masuk garis kemiskinan ekstrim rasa durian Pak ya. Lanjutnya kebijakan. Nah, kebijakan terkait dengan pendidikan apa misalnya? MBKM, ya kan? Sebutkan, sehingga responnya ada. Oke, terus Pak, aspek sosial. Tapi cukup satu paragraf itu, di antara rimba-rimba paragraf, cukup satu paragraf itu akan mewakili. Ya, ini hanya sebatas kembang saja Pak. Nah, itu persilatan itu kayak tari-tariannya dulu, ya. Aspek sosial. Oke, ini konteksnya Karawang lagi, ya. Ini sosial. Oke, kemudian ini berpengaruh terhadap eksistensi state rakyat Nusantara. Misal aspek sosial, agama, ya kan? Penguatan keagamaan masyarakat Karawang itu penting dengan kontribusi state. Nah, misalnya mungkin demografi masyarakatnya yang mayoritas Islam bisa disebut. Sini seperti itu. Gimana Pak? Misalnya? Mana Pak? Isu-isu inklusi dan keadilan dalam pendidikan. Enggak, faktanya apa? Soal fakta. Iya. Memang ini menyebut nih di sini dapat memainkan peran dalam membangun kesadaran sosial, toleransi dan kerukunan. Faktanya belum ada. Nah, ini faktanya Misalnya ada nggak konflik sosial di Karawang?
misalnya potensi konflik antar agama, misalnya ya, itu sebutin aja. Ini udah oke. Terus aspek budaya. Budaya itu kan nilai-nilai. Ada nggak dekadensi moral yang terjadi di masyarakat? Ya, dengan adanya modernisasi itu kan berubah budaya. Lalu kemudian adanya teknologi informasi bagaimana merubah budaya generasi milenial, generasi Z, maka tantangan itu menjadi sumber responsif bagi state untuk berperan. Aspek pengembangan modal teknologi seperti perkembangan apa yang terjadi untuk merespon ini, misalnya pembelajaran berbasis teknologi, TIK, gitu. Revolusi Industri 4.0 berimbas pada perubahan moda pembelajaran, kurikulum. Ini misalnya, oke. Ini udah bagus. Nah, aspek saya sebutin Pak, di Kerawang itu Iya, ini ada beberapa 12 perguruan tinggi swasta. Banyak juga di Kerawang ya. termasuk kasih Pesaing perguruan tinggi sesungguhnya adalah perguruan tinggi yang membuka kelas di Kabupaten Kerawang. Ya kalau perguruan tinggi membuka kelas dong Pak. Masa menutup kelas Pak? Atau membuka pasar? Enggak, ini perguruan tinggi yang membuka kelas di Kabupaten Kerawang yang berasal dari kabupaten di luar Kabupaten Kerawang. Sebutin Pak. Ya bahwa itu menjadi Sebutin kampusnya aja. Sekalian. jangan Definitif gitu. ya. Definitif. enggak, tapi menyebutkan ada 12 perguruan tinggi, cukup sebutkan saja perguruan tinggi apa aja. Iya, tidak perlu ini. Ya. Oh itu. Ya. Siap. Iya, bagaimanapun adanya institut, stay dan sebagainya Ya. dengan program sejenis. Baik. Hyperlink PDBT langsung. Iya. Nah, langsung. Ini kan sebutkan Pak. Aspek pengguna lulusan, baik. Bapak ini gunakan hasil angket sebaran alumni kita kerja di mana saja. Ya, ini. Lalu aspek sumber calon mahasiswa, Bapak sebutkan. Oh, udah bagus nih. Jadi di 2022 jumlah siswanya 69.000. di panggilannya ini. Iya. Oke, Alia. Nah, Bapak tambahkan bahwa potensi emang Alia doang Pak. Alia, SMA, SMK, mereka kan banyak. Ini kan sumber calon mahasiswa. Berarti harus ditambahkan terkait dari yang umumnya juga. Iya Pak. Ya. Baik. Kan nggak mungkin. Ini ada. Bapak kan areanya di SMA, SMK, Alia. Ya kan nggak mungkin. Sebetulnya hanya ini aja yang penting. Iya, yang penting itu aja. SMA. Bahwa terdapat potensi 500.000 lulusan sekolah menengah atas yang berpotensi untuk direkrut menjadi mahasiswa. Oleh karena itu, state misalnya melaksanakan program-program sosialisasi untuk meningkatkan animo masyarakat melalui itu, ya. Ya Pak. Ini nggak usah. Terus Pak. Sumber calon dosen. Nah, sumber calon dosen Pak, itu kan Bapak bisa cerita bahwa 42 orang dosen ini alumni mana saja. Gitu. Itu berarti perguruan tinggi, ya kan? Lalu Bapak bisa menyebutkan juga, misalnya Pak, misal kalau Bapak dapat data DPD untuk mendapatkan dosen dengan keahlian linier, maka terdapat sekian program studi PAUD, sekian program studi PGMI misalnya. Sebutkan ya. Ya. Potensinya. Ya, ya. Baik. Ini lengkap. Oke. Tendik. Oh, tendik itu terdiri dari apa Pak? Laporan, pustakawan, administrasi, Aris. arsiparis. Sebutkan itu mereka alumni sesuai bidang apa enggak? Ya, sumber tenaga pendidikan. Oke, aspek e-learning. Oke, e-learning seperti ini Pak. Apa yang sudah, apa tantangannya, ya? Apa yang sudah diaplikasikan? Gitu. Ya, e-learning. Karena kalau ning-nya hilang, tinggal ilernya aja Pak. Oke, berikutnya
Bahaya. Oke, terus Pak, ini overall ini udah 3,5 dapat nih Pak. Nilainya. Prof, Karena intinya aspek-aspek yang terkait kan berkali-kali nyebut state. Artinya dia mencoba asesor itu kan baca nggak begitu detail Pak. Ya. Begitu melihat informasi ini ternyata berpusat pada state, udah selesai. Ya. Oke, terus Pak. Aspek mitra, sebutkan Pak, mitranya ada berapa jumlah kerjasama di bidang pendidikan? Ada berapa di bidang PKK ini? Yang tadi Pak ya, sebutin di sini. Untuk menunjukkan bahwa aspek mitra menjadi penting. Apa signifikannya mitra bagi state? Sebutin di sini Pak. Ya. Kazan Federal University, Pak. Rusia ya Pak ya? Iya. Mana datang Pak? Kazakhstan, Pak. Kazakhstan Pak. Sana Bapak. Enggak, mereka datang ke kita, Pak. Mereka datang Pak. Mereka sama-sama di Cipasung, Pak. Itu Cipasung. KS Oh, iya. Iya, semua, Pak. Oh, terus termasuk nih Pak. Iya. Bareng. Tanda tangan. Kapan kesana ya Pak? Belum ada dari sana, Pak. Belum ada. Jadi Pak, mereka ke sini, Iya. langsung Bapak hadir, Iya. tanda tangan. Oh. tapi bukti konsistensi dari kerjasamanya belum ada. Karena kita nunggu ke sana. Nah itu Pak, kan sekarang ada Zoom. iya, Satu orang dosen sana suruh ngobrol tentang apa? Islam di Kazakhstan. Selesai Pak, itu bukti kerjasama. Dan ya mumpung belum diserahkan lah, Ya. mungkin WA atau email dengan mereka. Ya. Bisa nggak isi ceramah? Nanti yang ikut Zoom sampean semua bisa Ya. klaim. Iya. Iya. Ya. Berikutnya. Terus Pak, keterhubungan state dengan kondisi lingkungan makro dan mikro eksternal. Nah, terus ini saudara Pak. Terus SWOT. Nah ini SWOT ini Pak. Jadi berdasarkan informasi di atas, kira-kira bisa nggak mengidentifikasi bahwa pertama identifikasi sudah eksternal dulu Pak. Ya, ini di sini eksternal. Ya, eksternal dulu. Eksternal itu terdiri dari ancaman, threat, dan opportunity. Ya, yang bersinggungan langsung dengan eksistensi state. Ya, ancaman dari luar, ketidakpastian kebijakan pendidikan yang dapat mempengaruhi rencana jangka panjang. Apa dong Pak? Ketidakpastian kebijakan itu diantaranya apa contoh? Keterbatasan anggaran. Ini bukan ancaman Pak, kelemahan. Ya, jadi bedakan. Yang eksternal itu dua, ancaman dan peluang. Yang internal kekuatan dan kelemahan. Jadi kalau Bapak menyebutkan persoalan internal itu di dua tempat, kelemahan dan kekuatan. Kelemahan dan kekuatan internal, ancaman dan peluang eksternal. Ini salah kamar lagi Pak. Ya, salah kamar. Ya, kelemahan ini maksudnya. Inklusivitas keadilan juga berikan setelah menanggapi dengan dasar juga nggak jelas nih Pak. Nggak jelas. Peluang. Dukungan pemerintah dari kabupaten berapa? Kayak peluang. Ada yang peluang kerjasama, oke peluang nih. Ada yang peluang untuk memperkuat keterlibatan dengan masyarakat, oke peluang. Peluangnya ada Pak. Oke. Terus, oke. Terus Pak. Ya, terus. Ya sekarang internalnya apa? Saya kira Internalnya tidak di sini di bawah Pak, di yang poin Kan SWOT Pak. harus dua-duanya masuk. Iya, SWOT kan 4 Pak, SBOT. Ini baru OT-nya aja. SB-nya belum. Nah ini nanti tambahkan SB-nya Pak. Strength dan weakness. OT tidak tersapainya tujuan bersama. Siapa yang punya tujuan siapa yang jelas? Yang ini yang Oke Pak nanti di kalau di ya ini tapi udah secara kasat mata ini udah memenuhi ya informasi yang dibutuhkan asesor. Ini jumlahnya Pak, jumlah halamannya berapa Bapak? 238. Wih.
Iya. Itu artinya more than enough. Ya kan? More than enough. Lebih dari cukup, Pak. Semestinya cuma 100. Berapa Pak? 150. 150-an ya. Bisa nggak kita, ketika kita misalkan terkait dengan evaluasi, materialnya itu keluar di luar. Ada kan? Maksimum ya Pak. Maksimum. So 300 apa ya? 300 Pak. 300 halaman, Pak. Iya. Ya. Yang 150 itu PS apa ya? Ya, PS Pak. Kalau PS ya. Ya. 300 halaman. Tapi masuk Pak. Masih bisa ekspresi lagi, Pak? Bisa. Kita bikin asesor pusing, Pak. Pusing dengan banyaknya kalimat. Silakan. Oke, secara institusi baru berdiri 2016, Pak ya? Bukan Pak, 2017 Pak. Oh, 2017. Iya. Jadi pendiriannya sejak 2016. Iya. Resminya 2017. Oke. Istilahnya berdiri udah lama, Pak. Ya. Resminya baru belakangan. Ya. Oke. 2 program pendidikan. Oke. Terus, Pak, berdirinya kapan, Pak? 2 program pendidikan. Baru nggak? Bareng Pak. Barang. Ini SK ya, Pak ya? Iya. Ya. Oke, good. Sudah ada linknya. Terus visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, mandiri, berbudaya, berjati diri di Kabupaten Kerawang pada tahun 2027. Bentar lagi, Pak. Iya. Mau ganti Bentar lagi. Jangan ganti, Pak. Mau berubah betul. Mau berubah, Bapak. Gitu. Karena kemarin dinilai Kecil nggak visioner katanya. Yang ini siapa? Waktu aplikasinya Pak. waktu latihan prodi, Ya. ini sudah kelebihan, Kelebihan apa, Pak? kelebihan jadi bukan Kerawang lagi. Harusnya jangan Karawang. Nah, Oh, Kurang visioner. pertama ya, Pak. Di dalam Renstra ini ketantangan Bapak adalah eksplisitkan makna unggul dalam program kerja itu apa. Sesuatu disebut unggul bagi state Kerawang itu apa. Lalu program yang bersifat mandiri apa, berbudaya apa, berjati diri seperti apa. Ini loh, Pak, banyak sekali program banyak sekali state style itu mencantumkan kata unggul. Tapi begitu asesor perguruan tinggi tanya, Bapak mau jelaskan unggul di sini aspeknya apa? Ketuanya ceritanya macam-macam, tung. Makasih Pak ceritanya. Itu Bapak cerita kayak gitu tercatat di mana, Pak? Oh iya ya. Kepala. Udah nggak bisa itu. Itu artinya imajinasi personal, bukan kesepakatan pengelola. Jadi ketika membuat narasi visi seperti ini harus sama-sama disepakati. Bukan inspirasi dari ketua saja. Saya semalam bermimpi setelah tahajud. Visinya kayak gini paling nggak bisa begitu. Satunya, nanti yang kedua, Pak, visi seperti ini nilainya 2. Ya, nilainya 2. Kenapa? Pertama, dia tidak punya visi yang terlalu jauh. Ya. Visi dia itu cuma ada di sekitarnya saja. Tentang dirinya sudah jelas, posisinya di Kerawang. Tapi kok unggulnya di Kerawang? Itu loh. Unggul itu artinya apa sih, Pak? Unggul itu artinya dia punya kelebihan dibanding yang lain. Gitu loh. Kelebihan yang lain. Kalau pada lingkungan Kerawang, ini mestinya di tahun-tahun pertama. Tapi begitu menginjak, kan ini 2016 Pak ya? 17 Pak. 2017. Kalau kita tarik 2017 dalam 5 tahun, berarti berakhir tahun 2021. Oke lah. Urusan Kerawang sampai 2021. Tapi begitu lepas 2021, nasional dong Pak. 21 sampai 5 tahun ke depan, ya. Berarti sampai 2024 nasional. Nah, oke, 2024 ya sekarang selesai nggak Pak? Internasional gitu loh. Ya makanya kemarin tuh di Ya.
dikoreksi Iya. ini karena harus jadi nasional nasional pun kita sudah mulai masuk ke wilayah itu. Oh iya Pak, ya sudah Pak. Tapi dirumuskan, apakah masih pakai unggul? Ya, Ya itu harus disepakati dulu. Cuman nanti tantangannya asesor kayak saya akan nanya, coba lihat dokumen Remstra, program-program kerja yang mendukung makna unggul sebagaimana tadi Pak Ketua sebutkan. Itu Pak. Makanya dari sekarang Agak berat itu teh. rumuskan definisi operasional unggul itu apa? Pokoknya unggul itu ya akar maknanya adalah daya saing. Ya, unggul itu daya saing. Sesuatu disebut the best karena kita sudah mengkomparasi, gitu loh. Nah ini apa ini di sini? Unggul adalah pelayanan terbaik yang menurut dirinya sendiri. Pelayanan terbaik ya bagi peningkatan jumlah maksimal. Tapi yang terpenting, Bapak punya restoran nggak di situ? Coba Pak, buka restorannya Pak. Ada nggak restoran? Bapak hebat yang mengawal LPM ya. LPM. Aduh. LPM itu kalau akreditasi Pak, itu lembaga paling memble Pak. Karena itu bisa menjadi tumbal akreditasi. Ya. Jadi ketika saya pernah ke Pangmembok, ya, terus belajar di Bandung. Itu ketika saya dijemput oleh makan dua. Supaya perjalanan nggak ada air minum botol di dalam mobil, nggak ada snack, nggak ada buah. Saya tanya, sudah pernah ke bank Pak? Kebangetan Pak, nggak ada apa-apa di sini. Wah sampai ke Pangmembok gitu ya. Ketika visit saya tanya ketuanya mana Pak? Ketua hari ini sakit. Oh sakit. Paket satu itu nganter istrinya. Nah, paket 3 semalam Pak. Kalau dia sakit perut, ciklet Pak. luar biasa. Jadi semuanya sakit gara-gara visitasi. Ketika itu dosen kumpul semua, pakai pensi rapi sekali. Begitu pertanyaan 1, pertanyaan 2, mulai itu dosen pada buka pensi. Udah panas semua itu, wah gitu kan. Satu persatu ngilang Pak, ngilang. Tinggal ketua LPM-nya sendiri. Itu Pak adalah visitasi yang membuat saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hanya berlangsung 10 menit aja Pak. Karena udah nggak ada orang yang mau ditanya. Tapi kurang ajarnya, begitu makan siang rame lagi Pak. No comment Pak, no comment. TMS dulu. Oke, lanjut Pak ya. Padahal seharusnya berdasarkan ini dokumen tertulis dia B nilainya Pak. Gara-gara persoalan itu turun drastis dari C. Coba itu pentingnya di situ Pak. Kebersamaan ketika PT itu akan menjadi daya tangkap bagi asesor bahwa urusan lembaga digotong bareng-bareng. Iya, setuju. Yang kedua, ketika jemput asesor, persoalan pimpinan organisasional itu menjadi kriteria juga. Masa nyediain minum aja nggak ada. Berarti organisasionalnya parah. Itu langsung ketangkep. Betul juga ketika begitu visitasi kacau balau. Ketua nggak ada, wakat nggak ada, semuanya nggak ada. Jadi aspek itu penting. Wah. Ini adalah apa? Renstra, Pak. Renstra, Pak ya. Terus Pak, saya yang mau tanya di sini, Bapak sebagai apa Pak? Di situ. Saya wakil ketua 1. Oke, pas masih mau nanya Pak. Pak Wakil Ketua 1 tunjukkan program sebagai pendukung definisi unggul. Di sini Pak. Di tabel Pak, tabel capaian Pak mana? Ini Renstra tahun 2002 berapa? 2017 sampai 2022. 22, 27. Oh, Renstra baru nih. Iya, 22. 22. Ini periode kedua, karena ini 2022, kita dibagi 2 periode. Oke, ya. Silakan. Langsung ke tabel Pak.
Rakyat Santan. Ini namanya Green Campus, Pak ya? Green Campus. Ya. Oke, lanjut, Pak. Saya berani lupa, Pak. Orangnya sudah meninggal, Pak. Oke, terus, Biasa. Pak. Saya nggak berani ngerubah itu. Oh iya, jangan, Pak. Walet, Bapak. Walet sama Kiai, makanya, Pak. Mana? Ini terkait dengan apa? Tabel target, indikator, ya. Enggak Renstra, Pak. Iya. Iya, rektor. Ini Kok sampai ini? Nah, status, Pak. Ya. target dan indikator itu di bawah. Iya, Pak. Ini kayak bohongan, Pak. Renstra. Ini itu karena kami mengikuti pelatihan di BSI, kemudian Terus? ada template gitu. Oh, Nah, template oke. itu kan dijadikan rujukan gitu. Iya, iya. Nah, ada di bawah terkait dengan itunya. Iya, Pak. Siapa terus, Pak? Nah, agak pusing kok. Gak apa-apa, Pak. Justru asesor punya kesan lengkap sekali. Ya. Positif, positif. Wih, positif thinking kalau saya, Pak. Tapi saya juga pusing. Yang bikin kampus. Oke, Pak. Ayo, Pak. Iya. Apalagi yang ini yang di kuantitatif nih. Aduh. Ini kan kurang banget terus. Meski memang masih template seperti ini. Iya, iya, iya. Nah, saya di sini berkait dengan gimana ya, Pak? Terkait dengan apa? Ya. Yang menggunakan kemarin. Renstra sampai 100 halaman, Pak. Ini hebat sekali, Pak. Nah, ini. Oke nih, Pak ya. Jadi ini adalah target kerja ya, dari mulai sasaran ya, program, ada indikatornya, ada targetnya. Oke. Ini secara struktur bagus seperti ini. Nah, ini yang perlu masukan Prof. Ya. Ya, yang perlu diperbaiki oleh kita. Intinya Renstra itu karena ini adalah Renstra kedua, maka baseline itu pasti harus ada. Baseline itu adalah data capaian Sebelumnya. ya sebelumnya. Oke Bapak, coba Pak, paket satu mana yang menunjukkan definisi unggul dari Renstra yang dimiliki Steve Karawang penumpang China gimana? Bapak, S10. Ya. Kalau saya cuma nulis Pak, biar pakai ketua yang Oh iya jawab. benar ya. Pas asesmen biar pakai ketua. Iya memang. Jadi jangan berbicara sakit perut Pak. Kita akan sama-sama sakit perut ya. Itu alasan yang direkomendasikan. Ini Pak. Mana Pak? Jadi di dalam konsep ini Pak yang kita kejar itu sekarang itu pembuktiannya itu sudah kami lakukan, yaitu melalui penelitian yang melibatkan mahasiswa Pak. Mana Pak? Mana? Mana Pak? Ini SS7 Pak. Yang mana? Pedoman penelitian. Ya, semua ya, dan di mana jumlahnya juga banyak Pak. SS7 mana? Di sasaran strategis yang nomor 7. Ya. Nomor 7. Yang mana? Mana Pak? Poin berapa? Penelitian mahasiswa mana Pak? Peningkatan kualitas dosen dan mahasiswa Pak. Iya mana Pak? Yang ini ya. Ya. Terus mana? Ini tersedianya dokumen formal Iya. Renstra. Iya. Tersedianya dokumen formal Renstra penelitian. Renstra penelitian doang Pak? Bapak menyebut penelitian mahasiswa. Bentar Pak.
sebagai keunggulan dalam Sabar, Pak. satu kinerja Renstra ini. Kalau sekedar ada dokumen Renstra, ya berarti belum ada penelitiannya, itu baru rencana. Ini Pak, kalau di Prodi ini sudah tercapai Pak. Jadi kenapa harus seperti itu? Karena Mana Pak? Enggak di Renstra, Pak Renstra. Renstra Bapak, bukan di orang, bukan di Renstra. Bapak itu menjadi definisi operasional unggul. Bahwa unggul. Atau unggul lupa. Mobil khutat istirahat ya. iya Pak. Itu yang belum. Itu yang belum. Nah ini Tapi di dalam nggak bisa mah, harus diterjemahkan dalam dokumen Renstra. Visi misi itu mau dijalankan melalui apa, sobat? Iya. Kalau belum kan melalui rencana strategis. Artinya gini, bapak-bapak semua, ketika mencantumkan visi itu bukan sebuah sekedar kalimat yang bombastis, tetapi kalimat yang terukur. Gitu. Maka asal mengejar bahwa 2027 itu akan unggul, mandiri, berjati diri, ya. Itu apa? Program kerjanya agar berjati diri, mandiri, unggul itu apa? Nah itu Pak. Nah itu pertanyaan pertama saya contoh. Pertanyaan kedua saya contoh adalah, ada nggak instrumen yang mengukur ketersapaian visi? Kan sekarang 2022 dibuat, Ya. visitasi 2024 misalnya, berarti sudah 3 tahun. Berapa persen itu tercapai? Kan itu juga nggak akan ngukur. Nah kan definisi unggul apa? Oh, diri harus Mandiri apa? Nah itu kan kalau sudah terdefinisikan secara operasional maka bisa diukur gitu. Selama itu idenya bersifat metafisik, oh ya susah ukurnya gitu kan, nggak ada instrumen, soalnya perasaan. Bagaimana Pak Ketua? Perasaan saya baru 20% perasaan. Ini contoh ya Pak? Ya. Contoh. Jadi contoh dari setir Karawang ini, LED-nya bagus, tapi konfirmasi buktinya kurang. Nah ini nih, jadi sinkron. Ya. Kapan nanti diperkuat divisi? Kembali ke LED Pak. Kita sampai setengah 12 Pak, kita rehat ya. Siap. Karena radio baterainya agak sudah mulai bergelombang. Smart. Nah ini Pak, smart ini adalah rumus untuk menetapkan visi. Specific, measurable, achievable, rational, timeline. Ya, jadi spesifik itu maknanya visi sekolah tinggi itu akan sekolah tinggi ilmu tarbiyah itu pasti akan berbeda dengan sekolah tinggi ilmu dakwah. Sekolah tinggi ilmu dakwah pasti berbeda dengan sekolah tinggi ilmu syariah. Berbeda lagi dengan STAI, itu yang menjadi spesifik. Nah kalau unggul, mandiri, berjati diri, itu ketarbiahannya di mana? Nah itu spesifiknya Pak, ya. Measurable, measurable itu artinya bisa diukur. Makanya pertanyaan saya adalah, bagaimana Bapak menerjemahkan secara operasional? Unggul itu apa? Mandiri itu apa? Apa program kerja untuk menerjemahkan mandiri itu? Itu namanya measurable. Berikutnya achievable, dapat diraih. Iya. Itu dapat diraih. Artinya ketika pertanyaan dapat diraih, maka saya bertanya, adakah instrumen yang mengukur ketersapaiannya? Gitu. Berapa persenkah di tahun 2024? Kan hampir 2027 sudah akan tercapai kalimat itu. Nah sekarang sudah pada tahapan mana? Gitu. Kira-kira berapa persen? Ada coba.
Rasional itu logis Pak ya. Artinya logis ketika kita membuat visi, pertama pijakannya itu jelas konteks lokal yang memungkinkan kita maju. Yang berikutnya adalah berdasar konteks lokal kita meloncat dalam tahun sekian. Pimpinan punya mimpi ini. Kan jelas. Misalnya state mau jadi institusi, itu tahun berapa? Institusi, tentu ketika berpikir institusi, berpikir tentang prodi apa saja yang mau dibuka. Ada nggak di Renstra ini? Prodi apa Pak? KKI dan PS. KKI dan MPS, Hukum Keluarga Islam dan Manajemen. Bisnis. Itu juga berdasarkan hasil wawancara dengan Kementerian Agama. Oke. Artinya untuk sampai kepada institusi itu sudah jelas. Timeline itu artinya disebutkan waktunya. Oke Pak, terus Pak, visi, terus apa lagi? Ya. Nah, ini Pak. Organisasi dan tata kerja. Dokumen formal organisasi tentang statuta. Oke, berarti unsur organisasi itu tercatat di dalam statuta. Oke. Statuta tahun 2021. Oke. Baik Pak, lanjut Pak. Ini adalah struktur organisasinya lengkap. Oke, terus Pak. Linknya sudah ada di. Oke. Kemudian penjelasan tupoksinya ada nggak Pak? Ya, di. Ke bawah Pak. Ke bawah Pak. Nggak ada Pak. Tupoksinya belum dijelaskan. Jelaskan Pak. Jadi ketua ngapain, wakil akademik ngapain. Nah, di desa padahal ada tadi itu. Oh ini makanya di Renstra itu potongannya kayak Ini Pak, bola. di link ini ada Pak. Jangan di link Pak. Oh, Sini Pak. Kan tugas pokok dan fungsi Harus dijelaskan di sini. tambahkan. Ya, tambahkan supaya siswa langsung nemu. Ya, kan ada unsur ini Pak. Ya. Pembuat kebijakan, ya kan? Pelaksana akademik, ya kan? Administrasi, pendukung akademik, kan ada itu unsur-unsur itu. Sebutin pembuat kebijakan, yayasan, senat, ketua, wakil, ya. Pelaksana akademik, berarti apa? Kaprodi, Sekprodi, ya. Pengawas, LPM, SPI, itu sebutin semua, ya. Oke. Ada Pak kolom-kolomnya itu Pak. iya Pak. Ya, oke. Ada Pak, terus Pak. Bawah, dibuat Facebook. Ya, terus Pak. Jumlah mahasiswa per tahun angkatan. Ini nanti ya, jumlahnya harus sama Pak. Ya. Ya. Terus ini adalah bicara tentang mahasiswa, ya. Jangan lupa Pak, bicara mahasiswa juga bicara rekrutmen mahasiswa. Mana Pak? Berarti di sini berbicara terkait dengan rekrutmen. Iya. Dan terus tadi Pak, ketika bicara visi misi, ini untuk semuanya, jangan lupa menampilkan tidak hanya Renstra Pak ya, tetapi Renov, ya, Renstra, Renov, itu, ya. Saya mau lihat RIP-nya apa coba? Ya. Enggak, yang di deskripsi. Oh di sini. Kurang. Baik. Coba Pak, bawa Pak. Tidak ada tidak menyebutkan terkait dengan referensi. Visi, terkait visi misi. Ada. Ke bawah Pak. Visi ada. Terus ke bawah. Ke bawah Pak. Ke bawah terus. Oh iya nggak ada Pak. Ini kelemahan Pak.
di sini harus menyebutkan. Harus menyebutkan bahwa visi misi tersebut, ya kan? NTS tersebut Itu dilaksanakan melalui basis rencana kerja pada dokumen-dokumen berikut. Renstra, kalau kemudian rencana jangka pendek kan ada, itu namanya renov. Rencana jangka menengah namanya renstra. Rencana jangka panjang namanya RIP. Lalu ada gambar tentang milestone. Milestone yang panah itu Pak. Ya. Kapan jadi penguatan administrasi, penguatan ekonomi, daya saing nasional, daya saing internasional itu. Terus ya, ini kalau tidak ada itu ya nilainya 2. Lalu kemudian kalau visi tidak menunjukkan aspek internasional, cuma lokal, nilainya 2. Ya, ya. Oke. Sekarang tata pamong. sebentar Pak, Ya. terkait dengan misalkan terkait dengan tadi ya Pak, untuk memulai itu memiliki kenyamanan desa. Iya, benar. Kalau ke depan kita misalkan itu tidak menggunakan tersebut, Ya. tapi terkait dengan biaya ini, Gak apa-apa. Gak pernah, tapi harus ada berdaya saing, Berwawasan global. nah, ya misalnya berwawasan global. Tapi harus jelas wawasan global itu apa. Itu Pak. Kalau satu tidak diterjemahkan dalam program kerja, nggak jelas wawasan global itu apa. Oh. Gitu. Kalau RIP itu 25 tahun Pak ya? Ya, Kalau rencana renov 5 tahun. Restra 5 tahun. 5 tahun. Jadi Renov 1 tahun. RIP itu 25 tahun, per 5 tahun itu pakai tema. oh, Makanya Renstra itu mengerucut pada tema tertentu. Jadi ada prioritas kerja di dalam Renstra pada 5 tahun pertama. Nanti tema berikutnya apa? Misalnya penguatan administrasi di Renstra pertama. Maka itu nanti munculnya adalah penguatan TIK, nah, ya, teknologi informasi komunikasi. Terus kemudian apa? Lagi SDM, ya terus gitu. Lalu kemudian 5 tahun berikutnya apa? Penguatan SDM, misalnya tema prioritasnya, begitu Pak. Terus daya saing institusi pada Renstra ketiga, penguatan apa? Daya saing institusi nanti akreditasi nasional apa? Akreditasi internasional apa? Jadi daya saing institusi muncul. Lalu kemudian kerjasama internasional sekian, itu mulai itu muncul. Kalau seperti itu konsekuensi logisnya untuk dokumen yang harus disiapkan yang misalnya renov yang tahun itu Ya. jadi 3 tahun ke belakang harus tersedia. Kan sekarang kalau RIP itu sudah jelas dokumen besar. Asesor itu nanti akan fokus di Renstra. Oke, Renstra 5 tahun. Nah, terkait dengan renov itu kan hal-hal teknis setiap tahun bisa gini. Contoh, di Renstra disebutkan benchmarking pada 3 perguruan tinggi nasional yang berakreditasi unggul. Hanya nyebut itu. Di renov disebutkan benchmarking akan dilaksanakan pada A. Universitas Hasanuddin, B. Universitas Indonesia, C. Gitu Pak. Jadi renov itu adalah informasi teknis dan detail terkait dengan Renstra per tahun. Iya. Gitu. Ya. Dan untuk lembaga juga ada Renstra Renovnya kan? Ya. LPM, LP2M. Enggak Oh, enggak perlu Pak. Ya, Nggak perlu Pak. Berarti jadi institusi Renstra, renov itu ada di institusi. Apabila kan UPPS ini, UPPS kan institusinya sekolah tinggi. Iya. Apabila universitas Iya. itu UPPS-nya fakultas, maka Renstra itu di tingkat universitas. Renstra itu biasanya universitas menurunkan besaran Renstra ke bawah Renstra fakultas. Oh.
Iya. Renstra fakultas dipecah lagi, ditugaskan pada prodi-prodi yang ada. Itu Prodi juga wajib punya Renstra. enggak Pak, enggak mesti. Nanti hanya di Semuanya Institusi. iya, institusi. Kalau sekolah tinggi kan institusi, ya kan? Bahwa program studi itu kan sudah dimandatkan kerja-kerja Renstra itu di tingkat UPPS, unit pengelola program studi. Unit pengelola program studi, maka UPT, unit pelaksana teknisnya itu ya di prodi. Iya. berarti Gitu. prodi sebagai pelaksana. Sebagai pelaksana Pak. Emang prodi punya kebijakan apa sih? Kan enggak punya, nggak dosen juga nggak punya kebijakan. Iya Pak, kalau Keuangan juga enggak. kalau akreditasi studi kan biasanya harus ada Lenop, BIP, Renstra, itu kan sudah dibuat ya. Iya. Ini Prodi, kan prodi. kalau belum paham biasanya kalau saya cukup hanya institusi, Ya, tapi kan institusi. ya cukup, tapi kadang-kadang yang prodi juga dibuat. Tapi Iya. nggak paham. Bilang Caranya gini Pak, caranya untuk mengantisipasi itu maka Renstra besar universitas copy paste oleh masing-masing prodi berdasarkan beban-beban yang ada. Contoh gini Pak, Iya. Renstra universitas menyatakan publikasi nasional 30 misalnya ya di tahun 2024-30. Ini ada 6 prodi. Oke, bagi saja masing-masing 30 bagi 6. Jadi tagihannya per publikasi prodi dalam tahun ini cuma sekian. Nah, jadi tetap turunannya adalah Renstra milik institusi. Nggak bisa prodi membuat Renstra terpisah dari institusi. Siapa yang mau support? Ini kan? Logikanya aja. Jadi pada dasarnya Iya. Renstra Renom itu untuk memandu VMTS itu ya. Oh iya Pak. VMTS ini untuk pencapaiannya itu jiwanya itu adalah visi yang diterjemahkan dalam dokumen-dokumen tadi. Jadi penopang visi adalah ya dokumen RIP, Renstra, Renom. Karena menerjemahkan kalimat-kalimat itu dalam sesuatu yang bisa diukur, gitu loh, bisa diukur. Kan misalnya gini saya unggul itu kan tadi nggak bisa diterjemahkan. Sebenarnya kan bisa diterjemahkan dalam program kerja, misalnya disebut unggul apabila, ya kan, dosen-dosennya aktif di seminar nasional seberapa banyak. Dokter 100%. Doktor di tahun 2027 ya ada 75%, misalnya gitu. Lalu ketua bisa menjelaskan dibanding dengan perguruan tinggi di sekitar kami, dokter kami terbanyak, jelas unggulnya Pak. Gitu. Diukurnya Penjelasannya begitu. Nah, iya. Kuantitatif kelihatan. Iya, kuantitatif. Unggul lagi di dosen, tambah lagi. Unggul di tingkat SDM teknik. Apa programnya? Pelatihan, ya apa? Misalnya pelatihan penggunaan TIK di dalam pelayanan administrasi, pelatihan data emis misalnya. Dibanding dengan yang lain kami, senantiasa responsif Pak. Nah, begitu. Unggul di mahasiswa, jelas akademik dan non akademiknya diikutkan pada lomba-lomba nasional sekian, lokal sekian, itu tercantum di dalam Renstra. Baik Pak, kita istirahat dulu Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak.